Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pendengar SPM Radio 107,7 FM, Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk. Bersama saya Dwioso Nugroho dalam program Bincang-Bincang SPM Radio. Para pendengar semuanya, bersama saya telah hadir Bapak Ketua PGRI Kabupaten Bogor bersama pengurus PGRI Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Amsohi dan Bapak Burhanuddin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan kegiatan PGRI di Kabupaten Bogor. Baik Bapak, sebelum kita mulai bincang-bincang, mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri kepada para pendengar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari PGRI Kabupaten Bogor bisa bertamu nih ke Suara SPM ya. Suara Pendidikan Merdeka, Suara Pendidikan Merdeka ya, SPM dengan gelombang 107,7 FM. Kami beserta jajaran pengurus di PGRI Kabupaten Bogor ada program silaturahim antar pengurus dari tingkat kabupaten sampai ke ranting. Dan saya hari ini didampingi oleh 4 teman saya, Pak Haji Burhan yang saat ini bersama saya di studio ini, dan kawan saya di ruangan sedang mengadakan satu bentuk komunikasi. Itu barangkali, jadi saya Amsohi selaku Ketua PGRI Kabupaten Bogor, di samping kanan saya ini Pak Haji Burhanuddin selaku Sekbid Pendidikan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan di PGRI Kabupaten Bogor. Pembinaan pendidikan Bapak ya? Ya. Baik. Pak Burhanuddin mungkin mau mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya pada hari ini kita bisa langsung melihat situasi di studio ini, dan mudah-mudahan ini adalah ajang untuk komunikasi dan bisa pertama mengembangkan ilmu pengetahuan bagi mereka-mereka yang di pelosok ya. Semoga radio SPM ini tetap jaya dan tetap mengudara. Amin. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, mohon maaf saya tadi sebelum ngobrol di sini saya coba browsing dulu gitu Pak ya, terkait dengan kepengurusan PGRI. Ketika saya baca-baca tadi saya temukan informasi Bapak baru dilantik itu tahun 2020 Bapak ya. Betul. Sampai 2025. Bapak bisa diinformasikan mungkin pada para pendengar SPM Radio, jajaran pengurus PGRI Kabupaten Bogor yang dilantik di 2020 oleh Ibu Ade Yasin itu siapa saja Bapak? Ya. Dan apa saja bidang-bidangnya? Ya, terima kasih. Jadi benar kami dilantik pada tahun 2020, Ya. tepatnya di tanggal 17 Oktober ya, 17 Oktober. di Negara Beriman. Ya, saya memimpin organisasi ini PGRI untuk 5 tahun ke depan. Ya, kami bersama-sama dengan pengurus sesuai dengan ADART ada 22 orang pengurus. 22 orang ya. pengurus. Unsur ketua Ya. dan wakil ketua ada 2, Ya. sekretaris ada 2, wakil sekretaris, bendahara ada 2, bendahara dan wakil bendahara. Selanjutnya struktur ke bawah ada sekbid, sekretaris bidang. Ya. Kalau di tingkat kabupaten namanya sekretaris bidang. Sekretaris bidang. Ya. Kalau di tingkat provinsi kabiro, kalau di pusat departemen. Gitu. Departemen. Jadi dari mulai yang pertama sekretaris bidang organisasi, Organisasi. ya, sekbid advokasi, Advokasi. dan perlindungan hukum. Ya. Kemudian ada sekbid pembinaan dan lembaga pendidikan, ada sekbid profesi, ada sekbid pendidikan khusus, ada sekbid olahraga, ada sekbid seni dan budaya. Kemudian ada lagi sekbid informatika ya. Informatika. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Ada 22 nama yang mengisi kepengurusan PGRI dari unsur ketua sampai kepada sekretaris bidang. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya nih Pak, saya
termasuk orang baru juga Pak di PGRI ini. Siap. Walaupun mengajar sudah lama sih Pak ya, cuman saya juga tidak begitu aktif terlibat dalam organisasi PGRI. Kalau kantor PGRI Bogor itu di mana sih Pak? Saya juga belum tahu ini. Mungkin para pendengar yang lain juga Siap. tahu. Ya. Jadi kita ini hidup ini tidak terlepas dari sejarah. Oh iya iya iya. Perjalanan yang panjang ya. Iya iya. Ya, sejak saya terjun ke pengurus PGRI dari mulai ranting sampai ke kabupaten ini, Iya iya. saya dari ranting ke pengurus cabang, ya artinya sedikit banyak saya mengalami. Ya. Pada zaman dulu kabupaten itu namanya pengurus daerah. Pengurus daerah. Ya, pengurus Kalau sekarang namanya apa Pak? Kalau sekarang namanya pengurus kabupaten. Pengurus kabupaten saja. Ya. Tidak ada embel-embel daerah gitu ya. Iya. Pengurus kabupaten Persaudaraan Guru Republik Indonesia. Iya. Ya kita dibina dan dibangun lewat tentu saja ada fasilitas ya. Iya. Ya zaman sebelum itu kantor kita memang masih bergabung di Kota Bogor ya. Salah di Jalan di Gedong Sawah ya. Ya. Yang awal itu. Ya, kemudian kita membangun gedung yaitu dulu namanya Kecamatan Kedung Halang. Kedung Halang. Oh iya iya iya. Kedung Halang. Nah, itu posisi kantor kita yang lama yang saat ini karena pengembangan Kedung Halang kan tidak ada. Iya iya. Ya, sekarang kan Sukaraja ya. Sukaraja, betul. Nah, jadi tepatnya sekretariat kita. Iya. PGRI punya gedung itu ya di Sukaraja. Sukaraja. Nah, ini itu termasuknya di Kota Bogor, Iya. yaitu ada aula, Iya. di sana ada lembaga pendidikan PGRI, ya PLP PGRI, Iya. yaitu sekretariat kita. Siap siap. Kemudian dengan kemarin sejak dilantik oleh Bupati, Iya. ya Bupati selaku Ketua Dewan Pembina PGRI Kabupaten Bogor, agar mempermudah komunikasi. Iya. Kami difasilitasi oleh Ibu Bupati, Ya. yaitu sekretariat di Gedung Korpri. Di Tegar Beriman. Di lingkungan Tegar Beriman. Iya. Ya, itu mungkin. Jadi jika rekan-rekan anggota yang lain ingin sowan atau datang ke sana selalu on Pak ya? On. Kami juga membagi tugas, Ya, ya. petugas-petugas piket. Iya iya. Baik di gedung yang lama maupun sekarang di sekretariat yang baru. Di sekretariat yang baru. Karena kami sadar bahwa yang kita layani kan guru-guru ya. Iya. Guru-guru sudah tentu banyaknya kan ke distrik. Betul betul betul. Kalau ke lokasi kantor yang lama kan cukup lumayan ya, dekat, tapi kan tadi ya, dalam perjalanannya kan tidak mulus, kadang-kadang ada macet dan lain sebagainya. Sehingga sekalian ke kantor distrik ya sekretariat di Gedung Korpri. Begitupun dengan SMA SMK kan KCR kan di sana juga ya. Iya betul betul. Di Cibinong. Iya di Cibinong. Ya, berarti itu tepatlah Ibu Iya. Bupati selaku Dewan Pembina menempatkan kami di Gedung Korpri sementara. Baik. Terima kasih Bapak informasinya. Selanjutnya Pak, tadi Bapak sudah bercerita tentang bidang-bidang yang ada di PGRI. Kemudian tadi Bapak juga sedikit menyetir pelayanan terkait dengan anggota guru-guru ini Pak. Apa sih Pak kegiatan PGRI selama di kepengurusan Bapak atau program-program Pak di pengurusan Bapak ini? Ya, program-program kami yang kami laksanakan tidak terlepas secara struktur, baik itu dari tingkat pusat yang namanya pengurus besar PGRI, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, cabang dan ranting. Intinya bahwa program-program yang kami laksanakan adalah produk dari yang disebut forum-forum organisasi. Forum organisasi. Ya, itu kan lewat forum organisasi itulah kami melaksanakan program. Iya. Dalam forum organisasi yang ada di PGRI dari tingkat pusat sampai ke ranting meliputi kalau di tingkat pusat ada kongres, ada konferensi kerja pusat, ada konferensi provinsi, ada konferensi kerja provinsi, nah kabupaten. Setelah konferensi kabupaten itu forum organisasi tertinggi untuk melaksanakan kegiatan 5 tahunan. 5 tahunan. Antaranya ya mengevaluasi program kerja 5 tahunan, kemudian menyusun program 5 tahun ke depan, dan memilih pengurus. Nah kami ini pengurus terpilih diamanati
untuk melaksanakan program 5 tahun ke depan. Ya, secara tahap-tahapan. Yang sudah dirancang pada kongres itu Pak ya? Ya, pada kongres dan tingkat kabupaten pada konferensi kabupaten ya, yang melahirkan para pengurus yang sekarang ini. Yeah. Termasuk hari ini kami melaksanakan kegiatan silaturahim dan kunjungan ini bagian dari programnya forum konferensi kerja kabupaten atau Konkerkab PGRI yang pertama ya, kemarin bulan April ya di Sarua ya, di hotel apa namanya Grand Mutiara. Ya lahirlah ya kegiatan yang sedang kami laksanakan saat ini. Ya, seperti itu barangkali. Baik Bapak, terkait dengan tadi Pak pelayanan terhadap anggota atau dalam hal ini guru-guru gitu ya. Kira-kira di PGRI itu punya program apa Pak untuk melayani guru-guru Pak? Ya, terima kasih. Ya, untuk melayani guru-guru, karena bicara guru kan bicara pendidikan. Betul. Kan walau bagaimanapun kita itu dalam pelayanan kan untuk mempermudah ya. Bagaimana guru merasa terlindungi, terayomi. Karena kan itu amanat dari ADART. Bahwa kita ini adalah organisasi profesi, ya ketenagakerjaan dan independen. Ya makanya tadi saya ngomong bicara pelayanan untuk memudah pelayanan nih Pak Haji Burhanuddin ini kan selaku kasih pendidik dan tenaga pendidikan di distrik. Artinya ya lewat komunikasi itulah yang kami bangun supaya guru-guru tadi tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Karena kecintaan mereka kepada guru sehingga sudah pasti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, maka mereka harus dilayani. Kalaulah cukup dengan keterwakilan yang ada di distrik ini Pak Haji Burhanuddin ya, saya bisa selesai. Ya, pelayanan yang khusus yang biasa ini yang sering oleh teman-teman rasakan. Contoh kan pada saat mau merubah nasib ya, ada persyaratan jalannya kartu anggota PGRI yang itu perbedaan itu. Karena tanpa syarat itu undang-undangnya kan begitu. Guru jabatan profesi sebagai jabatan profesi kan wajib menjadi anggota profesi dalam ini PGRI. Ya dengan produk itu ya kita tidak mau menyulitkan ya kepada kawan-kawan kita yang tadi persyaratan harus dipenuhi. Manakala guru ingin tadi merubah status ya, apakah itu golongan ataupun jabatan. Itu pelayanan yang kami lakukan, di antaranya bagaimana membantu mempermudah lah kawan-kawan kita, baik secara birokrasi ya maupun secara organisasi. Siap. Terima kasih. Ngomong-ngomong Pak, saya sudah 20 tahun jadi guru, sekaligus berarti menjadi anggota PGRI. Siap. Saya baru tahun ini Pak punya kartu. Terima kasih, mungkin ini berhasil kinerja dari Bapak. Begitu mudahnya kami sekarang membuat kartunya bagus lagi gitu. Kemudian Bapak, ini yang sedang hangat nih Pak, bagi para guru Pak, yaitu tes seleksi P3K. Mungkin saya sedikit dari Pak Haji Burhanuddin Pak ya. Tanggapan Bapak terkait dengan tes P3K nih Pak, yang kemarin sempat agak ramai juga dibincangkan itu, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Ya, itu ya kalau kita melihat untuk P3K. Sebetulnya kalau untuk Bogor itu sekarang kuota itu bertambah. Tahun kemarin kita hanya 1.200-an dan sekarang kita punya kuota sekitar 1.700-an. 1.700. Dan kami pun sebetulnya di distrik khususnya yang mendorong kepada mereka bagaimana caranya mereka bisa lolos ya. Tapi kan kita juga berbenturan dengan kuota itu sendiri. Bahkan kami sebelum melaksanakan kegiatan tes ya kita PGRI terjun langsung, kita mengadakan sosialisasi bagaimana sih cara menghadapi soal-soal daripada nanti yang akan keluar di ketika dia tes P3K itu. Kami sudah berusaha. Jadi ada kegiatan latihan Pak ya untuk teman-teman. Kami semua masuk ke beberapa semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, kami memberikan ya sosialisasi lah bagaimana supaya mereka itu tidak grogi atau ya istilahnya kalau kita mendengar karena kan
usia mereka itu rata-rata kan sudah tua-tua juga gitu ya. Banyak sekali Pak ya, kemarin saya Kami lihat juga, yang ya. viral itu. Ya, kami juga ya memberikan selain dorongan itu kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa kita itu harus betul-betul maju dan PGRI ada gitu ya intinya gitu. Baik Pak, menindaklanjuti Pak tadi terkait dengan kuota 1.700 kuota untuk Kabupaten Bogor, berarti meliputi SD, SMP Pak ya. Nah, kemarin kebetulan saya membaca Kepmen yang terbaru Pak terkait dengan P3K itu. Di situ berbicara kelompok Pak. Ada kelompok 1, kelompok 2. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu ada frasenya itu, diktumnya itu adalah alokasi formasi. Dan ini tidak bisa switch. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Kira-kira Pak. Mau PGRI? Ya untuk formasi sekarang emang kita juga ya masih kita sebetulnya dapat kuota segitu, tapi formasi dari untuk penempatan itu tetap aja dari pusat, Pak. Karena kita melihat dulu dari Dapodiknya sini mana sih yang kekurangan dan sekolah mana yang kurang gitu ya. Cuma memang untuk sekarang kan kita juga dibagi beberapa tahap. Kalau untuk tahap pertama sekarang kan tahap pertama dulu. Ya, tahap pertama itu persaingannya hanya satu sekolah itu sendiri. Ya, misalkan di situ ada formasi 1 orang, P3K, terus pesertanya misalkan ada 3 orang, nah itu bersaingnya di situ. Ya. Setelah tidak lulus, berarti nanti kita ada juga tahap keduanya. Tahap kedua kita lebih melebar lagi gitu ke tingkat kecamatan, gitu. Dan selanjutnya juga tahap ketiga. Jadi saya rasa kepada rekan-rekan yang sekarang masih belum ada rezekinya, rezekinya mudah-mudahan kedepannya mereka juga, karena kami juga membutuhkan sekali mereka, karena di distrik sendiri guru yang namanya guru PNS-nya itu masih kurang sekali. Gitu, ya. Apalagi di tahun-tahun ke depan mungkin sudah banyak yang pensiun Pak ya. Kalau musuhnya itu udah rata-rata emang banyak sekali yang pensiun. Jadi kalau tanpa ada mereka juga kami juga kewalahan juga. Kami sangat berterima kasih lah kepada bantuan kepada guru-guru non PNS itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ini Pak yang juga mungkin ada di benak saya juga Pak, terkait dengan status rekan-rekan ini yang P3K dan PNS itu kan semuanya ASN Pak ya. Nah kalau untuk status P3K ini bagaimana gitu Pak? Setara dengan PNS atau bagaimana gitu Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ini mungkin pertanyaan teman-teman guru lah gitu Pak, yang sekarang lolos gitu. Apakah kami dapat NIP atau terkait dengan penggajian bagaimana gitu Pak? Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat ke sistem penggajian segala macam itu hak dan kewajiban itu sama persis dengan PNS. Tapi yang ini juga belum ya, karena yang terakhir katanya kalau membedakannya itu hanya ketika kita pensiun katanya gitu ya. Oh iya. Dan sebetulnya kalau P3K itu diangkat langsung jadi PNS itu sebetulnya. Iya. Sedangkan kalau dari PNS sendiri kan CPNS dulu, CPNS kan ada dulu. Nah, itu kan ada kemungkinan tidak lolos juga dia jadi. Gajinya 80% dulu, Pak. Iya. Kalau untuk P3K itu langsung jadi PNS. Dan kewajiban dan hak ini sama dalam sistem penggajian segala macam juga sama. Dia dapat sertifikat sama. Dia nanti kedepannya kalau ada rezeki dia bisa jadi kepala sekolah dan sebagainya. Terkait dengan kepangkatan Pak? Kepangkatan juga nanti mengikuti juga sama. Baik teman-teman ya. Jadi tidak ada bedanya antara PNS dengan P3K. Mungkin Bapak mau menambahkan Pak? Ya. Terima kasih karena tadi itu kan bagian dari perjalanan panjang. Betul. Undang-undang ASN ini amanatnya kan ada 2 jalur ya. Betul. Ada PNS, ada P3K. Kenapa ada P3K? Pada saat itu di ajaran PGRI, khususnya di tingkat pusat, memikirkan, menghargai, menghormati, dan juga luar biasa kepada kawan-kawan kita yang honorer, yang sudah di atas 35 tahun. Ya kan, kalau PNS kan maksimal 35 tahun. Iya, betul. Bagaimana ini kawan-kawan yang sudah mengabdi lama, 35 tahun ke atas, PB PGRI, yang dikomandani Ibu Profesor Liparasi di MPD, berserta jajaran pengurus tingkat nasional, tingkat pusat, PB PGRI, berjuang begitu. Ya lahirlah itu P3K. Yaitu dalam rangka apa? Mengangkat derajat mereka yang 35 tahun kata itu jalur P3K. Artinya
bicara tadi PNS dan P3K sama. Iya, iya. Yang namanya kan sekarang ini undang-undang ASN. Iya. Ya oleh karena itu terima kasih kawan-kawan yang sudah betul-betul dapat menjalankan tugas ini, dan bagi yang sudah lulus artinya itu bagian dari yang terpisahkan dari doa kita semua, Iya. ya khususnya PGRI. Supaya apa? Karena PGRI kan punya cita-cita ingin guru ini bermartabat, Betul. Sejahtera, terlindungi, profesional, Pak. profesional. Di samping hal-hal itulah mungkin kita jaga bersama. Siap. Ya, sehingga ya mudah-mudahan tadi ya bicara sistem yang dilakukan pada saat ini, itulah pendekatan sistem yang kita lakukan. Ya, yang belum berhasil ya masih ada tahap 2 dan tahap 3 ya. Terus berjuang, Pak ya. Terus berjuang. Dan tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Ini desakan-desakan teman-teman, desakan PGRI untuk membela teman-teman sehingga lahirlah afirmasi keberpihakan kepada yang usia 50 tahun, keberpihakan kepada yang sudah serdi, keberpihakan yang 36 ke atas. Artinya itu bagian dari perjalanan yang kami perjuangkan untuk tadi meningkatkan derajat dan martabat kaum guru, sehingga guru-guru betul-betul menjadi guru yang profesional. Satu di antara ciri kerja profesional kan jelas, gitu. Betul. Jelas Terukur. statusnya terukur. Ya, demikian. Ya. Terima kasih Bapak. Terakhir mungkin Pak nih terkait dengan PGRI. Ini mungkin mewakili pertanyaan teman-teman semua Pak. Apa sih arti penting PGRI bagi kami gitu Pak? Ya, bagi guru. Arti penting PGRI bagi guru karena guru adalah yang diamanati oleh negara untuk tetap membangun para pemuda di masa yang akan datang. Karena kelahiran PGRI dengan Republik ini nyaris sama. Betul. Ya, kalau kita mencermati kelahiran PGRI 25 November 1945, dihitung-hitung itu lahirnya PGRI 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Ya, PGRI bagian dari perjalanan perjuangan sehingga Republik ini berdiri. Ya, oleh karena itu guru ibaratnya seperti dua sisi mata uang. Sebagai warga negara, dia bertanggung jawab untuk membangun masa depan bangsa ini lewat generasi yang akan datang. Dia punya kewajiban secara individu, keluarganya tetap kan harus dibangun pendidikannya. Karena pendidikanlah yang akan menjadikan orang itu menjadi berubah dewasa dari negatif ke positif. Karena itu perubahan lewat pendidikan. Artinya itu. Yang kedua, kalau kita guru kan ada sisi lain, kita diamanati. Hadirnya kita menjadi guru jangan karena apa-apa. Terpanggil karena profesi. Ya, bicara profesi, ya berarti kan karya yang kita lakukan ya mesti profesional dan proporsional. Amanat pendidikan secara khusus kan membentuk karakter. Siap. Ya, bicara karakter, bagaimana kita membangun anak itu bisa kerjasama, bisa kritik, ya bisa sinergi dan ada integritasnya. Sehingga kan saya masih ingat taksonomi Bloom dalam teorinya untuk membangun pendidikan itu kan 3 amanatnya. Ada kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan. Artinya bagaimana pengetahuannya tinggi, sikapnya kurang baik kan belum paripurna. Gitu. Sikapnya bagus, keterampilannya kurang bagus, itu juga artinya bagian yang harus dibangun terus. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin Pak, bener, bager, gitu. Benar, cager, singer, gitu. Seperti itu. Yang harus kita bangun, itu gambaran yang harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tugas dan fungsi kita sebagai guru. Artinya, terima kasih kawan-kawan, saya bangga menjadi pengurus PGRI karena saya bersama teman-teman guru dan guru adalah bagian yang tak terpisahkan terhadap pembangunan bangsa ini baik di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin terakhir dari Pak Burhanuddin, pesan Pak
buat teman-teman PGRI secara umum di Kabupaten Bogor atau secara khusus di cabang Cijeruk nih Pak? Terima kasih. Kepada rekan-rekan khusus anggota PGRI, ya saya ucapkan selamat ya bergabung juga emang, dan Siap. saya mohon kepada rekan-rekan yang belum bergabung ke PGRI, silahkan untuk bergabung ke PGRI. Ya. Siapa lagi yang akan membesarkan PGRI oleh sendiri kalau bukan kita selaku anggotanya. Ya, tadi informasi juga alhamdulillah kalau untuk di Cijeruk ini sudah betul-betul udah hampir terrekrut semua ya, dari mulai PAUD, SD, SMP dan SMA SMK-nya sudah masuk ke anggota PGRI semua. Mudah-mudahan ini adalah ya merupakan suatu organisasi dan kita bisa menjaga silaturahmi di sini, dan apapun kita ada permasalahan kalau dengan PGRI insya Allah akan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan ya, karena PGRI ada di kita dan apapun masalah kita nanti selain daripada masalah-masalah kita juga ingin mensejahterakan rekan-rekan anggota PGRI. Terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya. Para pendengar SPM Radio 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Ketua PGRI Bapak Amsohi dan Bapak Ketua Bidang Pendidikan dan Pelayanan PGRI Kabupaten Bogor. Terima kasih, sampai ketemu dengan bincang-bincang di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.